Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 3A yang soleh-solehah. Bagaimana kabar hari ini? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat. Anak-anak, hari ini kita mulai kembali melanjutkan materi tematik tema 4, subtema 2, kewajiban dan hakku di sekolah, pembelajaran ketiga dan pembelajaran keempat. Silahkan dibuka bukunya. Untuk buku siswa ada di halaman 68 dan sedangkan untuk buku MPA ada di halaman 26. Materi yang akan kita pelajari pada hari ini diantaranya yang pertama, memahami operasi dua bilangan cacah. Kedua, membaca teks bacaan tentang kesehatan. Ketiga, teks bacaan tentang makanan sehat. Keempat, kewajiban dan hak belajar di sekolah. Dan yang kelima, kegiatan di waktu istirahat sekolah. Sudah siap anak-anak? Mari kita buka pertemuan pada hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pembelajaran yang ketiga, memahami operasi dua bilangan cacah. Anak-anak, di sini Pak Hamzah sampaikan tentang teknik operasi pengurangan dua bilangan sebagai berikut. Yang pertama, operasi pengurangan tanpa meminjam dan dengan meminjam. Kita lihat ya, mengurangi tanpa teknik meminjam. Kita lihat dengan cara panjang. Kita lihat anak-anak, ada dua cara dalam operasi pengurangan, yaitu dengan teknik meminjam, yaitu dengan cara panjang dan cara pendek. Kita lihat cara yang pertama adalah cara panjang. Di sini ada soal 489 dikurangi 245. Kita lihat penyelesaiannya ya. Cara bersusun panjang. Nah, di anak-anak tulis 489 sama dengan, berarti kita tulis ratusannya 400, sedangkan puluhannya tambah 80 dan satuannya adalah 9, berarti ditambah 9. Yang kedua adalah 245. Oke ya, kita tulis 245 sama dengan yang pertama ratusan dulu kamu tulis. Nah, 200 ditambah puluhannya 40 dan yang terakhir adalah satuan ditambah 5. Nah, setelah itu kalian kurangi. 9 dikurangi 5 hasilnya 4. Kemudian yang kedua 80 dikurangi 40 hasilnya 40. Dan yang terakhir 400 dikurangi 200 adalah 200. Jadi hasil dari pengurangan 489 dikurangi 245 adalah 244. Itu dengan cara panjang anak-anak. Nah, bagaimana dengan cara pendek? Anak-anak kerjakan dengan cara bersusun. Ditulis bilangannya 489, kemudian di bawahnya kamu tulis 245. Nah, kemudian digaris ya, kasih tanda pengurangan. Nah, sama dengan prosesnya, yang kamu kerjakan terlebih dahulu adalah dari satuan terlebih dahulu. 9 dikurangi 5 4 ya anak-anak, kemudian 8 dikurangi 4 hasilnya 4, dan yang 400 yaitu 4 kurangi 2 hasilnya adalah 2. Jadi 489 dikurangi 245 adalah 244.
Jelas ya anak-anak? Karena ini masih sederhana ya. Jadi anak-anak mudah-mudahan tidak ada kesulitan. Selanjutnya kita akan belajar memahami teks bacaan tentang kesehatan. Bisa anak-anak lihat ya di buku siswa ada di halaman 70 ya. Silahkan dilihat di halaman 70 ya. Atau di buku MPA ada di halaman 27. Bacalah wacana berikut dalam hati. Di sini ada teks bacaan tentang kegiatan saat jam istirahat. Pak Hamzah bacakan ya untuk teks bacaan kegiatan saat jam istirahat. Hari ini cuaca sangat panas dan terik matahari sangat menyengat. Pada saat jam istirahat, anak-anak semua berada di luar kelas. Mereka bermain dan berbincang-bincang. Sebagian anak-anak ada yang jajan di kantin. Nina dan teman-temannya berjalan menuju ke taman sekolah. Mereka ingin beristirahat di taman sekolah yang udaranya sejuk sambil makan bekal bersama-sama. Nina dan teman-temannya sering berbagi bekal bersama. Mereka saling tukar-menukar bekal yang mereka bawa dari rumah. Setelah selesai makan, Nina dan teman-teman membuang bungkus sisa makanan ke dalam tong sampah yang ada di taman sekolah. Saat memperhatikan keliling taman ya, Nina melihat banyak daun berserakan di taman sekolah. Nina dan teman-temannya pun segera memunguti daun sambil berbincang. Daun-daun tersebut dimasukkan ke dalam tong sampah. Mereka memasukkannya ke tong sampah organik. Sampah daun dapat diolah menjadi pupuk. Nina senang melihat taman sekolah kembali bersih dan rapi. Semua warga sekolah sebaiknya ikut menjaga kerapian dan keindahan. Mereka dapat berbuat sesuai kemampuan. Anak-anak ya, teks bacaan tentang kegiatan saat jam istirahat. Selanjutnya kita lanjutkan ke pembelajaran yang keempat. Teks bacaan tentang makanan sehat. Anak, di sini kita kembali belajar yaitu menuliskan kalimat saran dari permasalahan dalam teks tentang makanan sehat. Ya, bisa dilihat ya di buku siswa di halaman 74 ya anak-anak, di halaman 74 ataupun di buku MPA ada di halaman 29. Kita lihat ya, ada teks yang berjudul hidup sehat. Nah, anak-anak, perlu anak-anak ketahui di dalam teks tidak hanya terdapat satu permasalahan, tetapi bisa beberapa permasalahan. Oleh karena itu, kita dapat menulis kalimat saran berdasarkan kalimat permasalahannya. Kalimat permasalahan dan kalimat saran ditulis menggunakan kata-kata baku. Nah, anak-anak sekarang coba ya. Di sini nanti dibaca teks bacaan yaitu tentang hidup sehat. Nah, yang ada di buku siswamu ya, baca dengan nyaring dan didengarkan oleh orang tuamu. Selanjutnya adalah kewajiban dan hak belajar di sekolah. Bisa buka bukunya ya anak-anak di halaman 76 ya. Ataupun di buku MPA terdapat di halaman 30 ya. Kita lihat kewajiban dan hak belajar di sekolah. Nah, hak siswa di sekolah ya. Ini ada 7. Sebenarnya masih banyak lagi ya selain di sini yang Pak Hamzah berikan contoh, ada 7. Kita lihat yang pertama, mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Ya anak-anak sudah ya. Anak-anak di sekolah sudah punya hak mendapatkan pendidikan
dan pengajaran dari Bapak Ibu guru. Kedua, menggunakan fasilitas pembelajaran sesuai ketentuan yang berlaku. Nah, ketika anak-anak belajar di sekolah, anak-anak bisa menggunakan fasilitas yang ada di sekolah, baik itu perpustakaan, terus tempat bermain, ataupun fasilitas lain yang sudah disediakan sekolah, ya, dengan atau sesuai ketentuan yang berlaku. Yang ketiga, mendapatkan penghargaan berupa piagam atau bentuk lain atas prestasi yang didapatnya. Nah, anak-anak ketika berprestasi nanti akan mendapatkan reward, ya, reward dari sekolah ataupun reward dari orang tua kalian. Nah, kemudian nomor 4, mendapatkan porsi pengembangan sesuai potensi yang dimilikinya. Nah, di sekolah juga sudah memberikan hak kewajiban sekolah, sudah memberikan hak kepada anak-anak, ya, ketika anak-anak punya potensi yang lebih, misalnya anak-anak bisa misalnya dalam kegiatan keagamaan, anak-anak pintar membaca Al-Quran dengan tartil. Nah, nanti bisa disalurkan dalam lomba-lomba tartil yang ada di kota Yogyakarta, ya anak-anak, ataupun dengan lomba-lomba yang lain yang berpotensi, misalnya anak-anak pintar akademik, misalnya dalam bidang matematika, nanti diikutkan dalam lomba olimpiade. Selanjutnya adalah nomor 5, memperoleh bimbingan yang optimal dalam mengatasi berbagai masalah yang dihadapinya. Nah, ini sudah hak kalian di sekolah, ya. Dengan nomor 6, mendapatkan perlindungan selama berada di sekolah. Nah, itu kewajiban sekolah untuk melindungi anak-anak. Yang terakhir adalah 7, mendapatkan laporan dan umpan balik hasil proses pendidikan yang diikutinya. Ini anak-anak, ya, anak-anak mengerjakan tugas, ya, ada nilai dari Bapak Ibu guru, ya, itu sebagai umpan balik. Nah, ketika anak-anak mungkin kesulitan dalam belajar, bisa disampaikan ke Bapak Ibu guru. Nah, mungkin bagaimana cara penyelesaiannya soal ini atau ketika dalam belajar, ya anak-anak, itu adalah hak kalian di sekolah. Selanjutnya adalah kewajiban siswa di sekolah. Nah, selain anak-anak memiliki hak, ya, ketika di sekolah, anak-anak juga memiliki kewajiban. Nah, siswa di sekolah apa saja itu? Kita lihat yang pertama, mengikuti seluruh kegiatan sekolah dengan baik. Nah, selalu mengikuti kegiatan sekolah dengan baik, ya. Nah, kemudian nomor 2, memelihara ketertiban, keindahan, kekeluargaan, dan keamanan sekolah. Nah, ini perlu dijaga, ya, ketertibannya, keindahan maupun kekeluargaan dan keamanan sekolah terutama. Kemudian yang ketiga, hadir di sekolah sebelum bel sekolah dibunyikan. Nah, ini anak-anak, ya, besok hari Rabu dan Kamis untuk siswa kelas 3, ya, kelas 3A, 3B sudah mulai masuk PTMT, ya, pertemuan tatap muka secara terbatas. Nah, di jadwal itu kan sudah diberikan kemarin sama Pak Hamzah, ya, untuk anak-anak masuk pukul 7.15. Nah, diusahakan tepat waktu, ya anak-anak, atau sebelum jam 7.15 mungkin kurang 5 menit. Nah, boleh datang ke sekolah, ya. Nah, jangan pagi-pagi. Nanti kalau pagi-pagi nanti nunggunya terlalu lama, ya anak-anak. Diusahakan jam 7 sampai jam 7.15 itu sudah ada di sekolah, ya. Nah, nanti masuk cek suhu sesuai dengan aturan yang ada di sekolah, cuci tangan, baru naik ke kelas, ya. Nah, ini kewajiban kalian besok ketika masuk PTMT. Selanjutnya nomor 4 adalah memberikan keterangan izin atau berhalangan atau sakit pada saat tidak masuk sekolah. Nah, besok ketika sudah mulai masuk sekolah, ya, walaupun masih secara terbatas, anak-anak ketika misalnya sakit atau ada hal-hal yang lain, silahkan memberikan izin atau minta izin kepada Bapak Ibu guru, ya. Nah, sebelum anak-anak masuk, besok ada screening dari sekolah kaitan dengan kesehatan anak-anak. Nah, nanti hari Selasa, ya, karena hari Rabu kan kamu masuk, berarti hari Selasa kalian nanti tulis di Google Form yang kemarin Pak Hamzah kirimkan, ya. Nah, ditulis di situ kesehatan anak-anak. Nah,
ditulis dengan jujur ya, apa adanya saja, kemudian dikirim linknya. Selanjutnya adalah 5, mengikuti upacara bendera. Nah, itu kalau ada kegiatan pas sebelum pandemi anak-anak sekolah seperti biasa, ketika hari Senin ada upacara bendera. Nah, anak-anak wajib mengikuti upacara bendera. 6, menjaga dan merawat fasilitas yang ada di sekolah. Nah, semua yang ada fasilitas di sekolah, kewajiban anak-anak adalah menjaganya ya, menjaga dengan baik dan dirawat. Kemudian nomor 7, tidak diperbolehkan meninggalkan kelas tanpa izin Bapak Ibu guru. Nah, ini ya, ketika anak-anak sudah masuk sekolah, ayo ketika mau keluar ataupun misalnya ke kamar mandi ya, ayo selalu dibiasakan izin. Nah, ini ya, wajib izin kepada Bapak Ibu guru yang mengampu. Selanjutnya nomor 8, mengikuti ulangan atau tes yang diadakan sekolah. Nah, ini sudah pasti ya, semuanya wajib bagi anak-anak. Nah, ulangan nilainya wajib dan itu harus dikerjakan. 9, menggunakan pakaian seragam sekolah sesuai ketentuan. Nah, kemarin sudah Pak Hamzah share ya kaitannya dengan seragam hari Rabu dan Kamis. Nah, silahkan disesuaikan. Apabila anak-anak misalnya seragamnya kecilan sekarang, nah ya disesuaikan, ya pakai bajuan muslim tidak apa-apa, tapi ya diusahakan sudah memakai seragam. Kemudian 10, menjaga penampilan diri dengan rambut rapi, berpakaian sopan. Nah, besok ketika masuk PTMT ya, pertemuan tatap muka atau pembelajaran tatap muka secara terbatas ya anak-anak, yuk yang rambutnya masih panjang, nah besok potong ya, yang rapi datang ke sekolah. Nah, kuku yang panjang juga dipotong dan berpakaian seragam. Nah, kalau tidak misalnya seragamnya sudah tidak muat ya, pakai pakaian muslim, nah, rapi dan sopan. Itu ya anak-anak untuk kewajiban dan hak belajar di sekolah ya. Yuk, kalian punya hak dan kalian juga punya kewajiban yang harus ditaati. Alhamdulillah, materi pada hari ini sudah selesai ya anak-anak. Untuk tugas pada hari ini ya, yang perlu kalian kerjakan adalah memahami operasi 2 bilangan cacah ya, bisa anak-anak lihat di halaman 69. Nah, kemarin Pak Hamzah lihat ketika anak-anak mengerjakan soal dalam mencari kemungkinan ya operasi bilangan cacah. Nah, sekarang Pak Hamzah tentukan, jadi tidak boleh bebas lagi ya anak-anak. Nah, di sini di soal ada daun gugur ya yang tersisa. Nah, di sini dituliskan jika banyak daun tersisa 70 helai, berapa banyak daun gugur yang gugur dan tersapu. Nah, ingat ya, soalnya adalah daun tersisa, berarti kamu tinggal tulis mana daun yang tersapu. Nah, berarti yang di tengah ya anak-anak, di halaman 69 kamu tulis daun yang tersapu semuanya adalah 70. Nah, berarti untuk hasil itu nanti semuanya berbeda. Nah, tetapi untuk daun yang tersapu kamu tulis 70 semuanya. Nah, terus kamu tulis daun yang gugur berapa, kemudian tersapu semuanya 70, dan sisa daun yang tidak tersapu berapa. Jelas anak-anak? Itu yang pertama untuk tugas matematika. Yang kedua adalah tugas masih sama dengan pelajaran yang kemarin, yaitu anak-anak menuliskan kalimat saran kembali ya di muatan bahasa Indonesia di halaman 74 dan 75. Nah, di sini ada 3 soal untuk kalian membuat kalimat saran. Jelas anak-anak? Apabila ada pertanyaan bisa disampaikan ke Pak Hamzah. Terima kasih. Mari kita tutup pertemuan pada hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih anak-anak, tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.